Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Lutfi Faisal. Dan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya buat. Dan ya, bisnis plan yang saya buat untuk bisnis untuk kedepannya gimana caranya biar tidak keluar dari jalurnya. Jadi fungsinya bisnis plan itu agar kita tidak keluar dari jalur yang sesuai gitu loh. Jadi tidak kemana-mana. Jadi langsung aja, ini karena videonya harus singkat. Oke, yang pertama, bisnis yang saya bikin ini adalah bisnis plan Coffee Krihin yang bertemakan kopi sendiri, seduhan kopi, bagaimana kita membuat kopi gitu loh. Nah, yang dilatar belakangi alasan memilih usaha ini karena Indonesia ini memiliki bermacam-macam jenis biji kopi gitu loh. Dan saya tertarik akan hal itu. Jadi kenapa saya pilih bisnis kopi? Karena Indonesia memiliki berbagai macam jenis-jenis kopi dari kopi lokal itu sendiri. Jadi saya terjun ke dunia kopi dan saya mencoba untuk mengeksplor semua biji kopi yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menjadi sebab lahirnya bisnis coffee shop, untuk mengenalkan rasa biji kopi kepada semua orang, dari semua kalangan, dari yang remaja hingga yang dewasa. Ya, jadi seperti itu. Nah, deskripsi singkat mengenai usaha ini. Jadi Coffee Krihin ini adalah usaha yang menawarkan produk berupa seduhan kopi di dalam cangkir dengan rasa yang unik. Nah, rasa yang unik ini rasa yang benar-benar muncul dari biji kopi tersebut. Jadi kita tidak tambahan rasa gitu, tidak. Jadi keluar dari biji kopi tersebut sendiri. Nah, gimana caranya? Ya dengan menseduhnya dengan baik dan benar. Nah, di dalam manfaat dari usaha. Nah, manfaat dari usaha ini adalah mengurangi angka pengangguran itu sendiri. Nah, teman-teman, angka pengangguran di Indonesia itu sangatlah tinggi. Nah, saya di sini kenapa bikin coffee shop atau Coffee Krihin ini? Karena untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Itu tujuan pertama. Dan yang kedua ada mengenalkan biji kopi yang ada di Indonesia di setiap daerah yang ada di Indonesia, agar semua orang dapat mencicipi rasanya, nikmatnya biji kopi tersebut. Nah, yang ketiga ada menikmati kopi yang sehat tanpa bahan campuran, dalam arti 100% biji kopi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kopi yang sehat itu bukan dari kopi yang dicampur dari jagungnya, terus ada dari ya macam-macam lah, gulanya ya. Jadi saya di sini dari biji kopi 100% biji kopi asli. Dan paling yang kalau gula ya gimana konsumennya aja. Kalau konsumennya minta yang ada manis-manisnya dikit, jadi ya saya pasti kasih gula. Nah, terus yang habis latar belakang, pindah ke visi dan misi usaha. Nah, visinya ini menjadikan bisnis yang dapat menciptakan suatu rasa yang nikmat dan dari secangkir kopi itu sendiri. Itu visi yang pertama. Dan mengurangi angka pengangguran itu sendiri. Nah, yang kedua ada misi. Nah, misi ini yang saya terapkan ada 4 misi dari bisnis Coffee Krihin ini. Nah, yang pertama ada menciptakan sebuah minuman berbahan biji kopi asli dengan ciri khas rasanya masing-masing. Nah, jadi setiap cangkir atau setiap seduhan, setiap alat itu mempunyai rasa yang berbeda. Contohnya, kita membuat sebuah cappuccino sama kita membuat americano, itu sangat berbeda karena ada memiliki bahan-bahan tertentu. Contoh, americano itu dari kopi yang di-press atau ya kopi yang di-press dan tanpa campuran dengan ya ditambahin oleh air lah kalau americano itu sendiri yang saya tahu.
Dan sedangkan cappuccino itu ada campuran dari susunya dan dari kopi itu sendiri. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Yang kedua ada mengusahakan segmentasi yang lebih merakyat dengan penentuan harga yang terjangkau. Jadi kami owners dari Coffee Green ini tidak terlalu matok harga yang sangat begitu tinggi, jadi agar semuanya itu dapat menikmati yang namanya kopi natural atau natural coffee. Nah, yang ketiga ada membuka lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran itu sendiri seperti visi kami yang di atas tadi. Nah, yang keempat ada menciptakan kopi yang sehat. Itu sebenarnya menciptakan kopi yang sehat itu ya gimana penyeduhnya aja atau baristanya gitu. Gimana cara seduhnya, sudah benar atau belum, dan menciptakan kopi yang sehat. Nah, terus ada habis visi dan misi, kita ke manajemen organisasinya. Nah, manajemen organisasi di sini sebenarnya kami memiliki dua owners. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Faisal, dan yang kedua ada teman saya yang bernama Ahmad Sobari. Nah, kita di sini sebenarnya tidak ada yang namanya ketua atau apapun itu. Tapi kalau misalkan disuruh banget, ya kami saling membagi tugas aja. Yang dimana ada yang bagian produksi, ada bagian ya macam-macam dari di situ. Karena kami cuman dua owners ya. Fungsi dari ketua itu sebenarnya penanggung jawab umum untuk membuat keputusan memanajemenkan perusahaan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ada ketua itu, jadi nanti kita ada yang namanya memanajemenkan, jadi membuat siapa yang mengambil keputusan dan manajemenkan perusahaan itu kan individual. Jadi kami tidak ada seperti itu. Jadi kalau misalkan ada masalah atau ada sedikit problem, kita diskusikan bersama. Jadi membuat keputusan bersama juga, tidak mengambil keputusan secara ya bukan secara sepihak juga sih, jadi secara masing-masing. Nah, bagian produksi yang kedua ada bagian produksi. Jadi yang bagian produksi ini mengembangkan produk, menjaga kualitas produk. Nah, yang ketiga ada bagian pemasaran. Nah, melakukan bagian pemasaran sendiri ini fungsinya melakukan promosi, mengatur sebagai strategi pasar itu sendiri. Nah, yang ada ya mitra yang namanya mitra usaha. Nah, mitra usaha kami ini dari yang toko plastik, pembuatan stiker, dan petani kopi itu sendiri. Kurang lebih seperti itu manajemen organisasinya. Dan yang ketiga, kita ada yang namanya aspek produksi. Nah, aspek produksi ini kita yang pertama ada bahan baku yang digunakan. Nah, bahan baku apa sih yang digunakan? Kedua ada proses produksi membuat kopi. Nah, yang ketiga ada kapasitas produksi, jumlah produksi. Nah, jumlah produksi di sini seperti bahan yang telah disampaikan di atas menghasilkan 2 sampai 3 cup. Jadi 400 ml itu bukan dapat hanya 1 cup ya, teman-teman. Jadi bisa sampai 2 atau 3 cup. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus habis kita ke aspek produksi, kita pindah ke keunikan produk itu sendiri. Nah, keunikan produknya seperti apa sih? Apa yang dimiliki keunikan produknya? Nah, kita bahas di sini. Kopi memiliki rasa yang unik. Bagaimana kita menyeduhnya? Nah, bagaimana kita cara menyeduhnya, rasa itu natural, benar-benar dari biji kopi itu sendiri dan cara seduh itu sendiri. Kurang lebih seperti itu keunikannya. Nah, terus kita pindah ke analisis pengembangan. Nah, analisis pengembangan di sini yaitu keinginan untuk
terus mengembangkan keinginan untuk mengembangkan macam-macam menu dengan berbagai varian rasa dan dapat membuat outlet bahkan keliling gitu loh. Rencana memasarkan produk. Nah, seru nih sampai sini. Nah, gimana sih rencananya? Apa sih rencana dari Coffee Green di sini? Nah, rencana Coffee Green di sini untuk memasarkan produk itu sendiri yaitu dengan berbagai cara, baik offline itu berarti kita mengadakan sebuah promo orang lewat, ya bagi orang-orang yang lewat kita buka stand di situ dan kita pasang kayak kayak papan tulis, terus ditulis itu menu-menunya bagaimana dan ada promo apa aja di situ. Nah, yang kedua ada iklan online. Nah, gimana sih iklan online-nya? Nah, iklan online-nya kita biasa menggunakan Instagram atau gunakan sosial media apapun itu. Nah, di sosial media itu baru kita promosikan dari menu-menunya sampai hingga keunggulan dari seduhan dari Coffee Green ini sendiri, dari coffee shop ini sendiri. Nah, terus habis ke rencana pemasaran, kita pindah ke aspek keuangan. Nah, sedikit rumit di sini ya. Jadi yang pertama ada sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan ini kita milik sendiri dan teman. Maksudnya milik sendiri itu kita bekerja sama untuk menjadikan coffee shop ini menjadi menjadi kenyataan atau menjadi sebuah coffee shop yang benar-benar menyediakan menu terbaik gitu, dengan kerjasama yang baik juga dari teman saya. Nah, yang kedua ada alokasi dana atau investasi. Nah, alokasi dana di sini untuk membeli suatu bahan baku dan peralatan itu sendiri, teman-teman. Nah, bahan bakunya misalkan kita habis, kita ngambil dari sumber pendanaan itu sendiri. Nah, yang ketiga ada waktu pengembalian investasi itu sendiri. Waktu pengembalian investasi di sini adalah sebagian keuntungannya akan digunakan sebagai tambahan modal. Nah, tambahan modal dan disimpan sampai akhir periode pembuatan. Dana investasi akan dikembalikan. Nah, dana investasi itu akan dikembalikan di akhir periode itu sendiri. Jadi kita akan mengembalikan investnya di akhir periode dan kami akan menggunakannya sebagai tambahan modal dulu sebelum akhir periode datang. Nah, terus yang keempat ada perhitungan biaya. Nah, perhitungan biaya di sini adalah yang pertama ada biaya operasional pemasaran awal. Nah, pemasaran awal ini kita pakai untuk listrik aja kita pakai 100.000 lah. Kita buat 100.000. Nah, kita buat packing dari cup dan stiker itu kita 800.000 per bulan. Total dari listrik dan packing itu sendiri per bulan, jadi kita pasang jadi 900.000. Nah, biaya bahan yang kedua ada biaya bahan baku. Yang pertama cup 200 ml sama dengan cup 200 ml seharga 10.000 lah. 10.000 untuk 50 piece. Ada ADD material 5.000 plus packing 2.000 jadi 7.000 per cup.
total biaya bahan baku satu kali produksi 7.000 dikali 10 yaitu 70.000. Nah, total bahan baku per bulannya itu jadi 70.000 dikali 8. Nah, totalnya jadi 560.000. Nah, yang ketiga ada total biaya awal. Total biaya awal di sini kita sampai 1.460.000. Nah, jika ternyata terdapat sisa investasi awal, maka akan dialokasikan ke biaya cadangan. Biaya cadangan ini agar barangkali biaya yang tidak terduga itu muncul dari biaya listrik atau dan lain-lain. Nah, yang ketiga yang ada biaya per bulan. Biaya per bulan ini kita sampai biaya per bulannya 1.360.000. Nah, analisis break even point-nya ini investasi awal kita 2 juta rupiah, total reference per bulan 800.000, net income-nya 240.000, dan net pada awal bulan pembukaan investasi 2 juta, penjualan bulan 800.000. Jadi net cost periode awal adalah 200.000, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita pindah ke aspek pemasaran, teman-teman. Nah, aspek pemasarannya apa sih? Nah, aspek pemasarannya ini yang pertama ada peluang pasar. Nah, peluang pasar ini masuk ke yang pertama, tujuan kami peluang pasarnya dapat dinikmati oleh remaja hingga dewasa. Yang kedua, dapat dibeli oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Jadi semua orang itu dapat merasakan kopi yang kami buat. Yang ketiga ada lokasi yang strategis. Kita alhamdulillah mendapatkan lokasi yang strategis juga di pinggir jalan raya Pantura ya. Jadi kita dapatkan lokasi yang cukup strategis. Pembeli memiliki alasan untuk membeli produk karena rasa yang unik dari biji kopi yang natural itu sendiri. Nah, yang kedua ada dari aspek pemasaran itu, yang kedua ada permintaan pasar. Nah, permintaan pasar di sini yaitu sasaran pembeli untuk produk ini yaitu remaja hingga dewasa sekitar desa Karangasem atau luar desa Karangasem itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan bisnis plan, bukan penjelasan, presentasi dari saya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila kalian pengen tahu bentuk bisnis plan-nya seperti ini ya teman-teman, maaf kalau jelek. Kurang lebih seperti ini bisnis plan saya, dan ini saya buat sendiri, buat gambar sendiri, apapun ini sendiri, makanya jelek. Kita harus tetap semangat, puasa ingat jangan bolong ya teman-teman, tetap di rumah aja. Oh iya teman-teman, jadi tadi saya lupa menyebutkan, jadi investor kami itu yang paling berpengaruh itu cuma satu, ibu saya. Oke, gitu aja. See you next video. Bye bye.